Ya pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Menyapa Warga di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Kamarati Kusuma. Keputusan pemerintah untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat di tahun ini dan juga ada pelarangan mudik lebaran dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Masyarakat ada yang setuju, ada juga yang kecewa, bahkan ada yang masih mencari cara untuk kembali ke kampung halaman. Nanti saya akan berbincang dengan masyarakat mengenai mereka saat ini apakah tetap memutuskan untuk mudik ke kampung halaman dan juga dari agen PO busnya yang tempat saat ini saya berada di wilayah Pondok Pinang, Jakarta. Sudah ada Bapak siapa Pak? Bapak Sefrina. Pak Syahrina? Sefrina. Syafrinal. Pak Syafrinal, ini mudik sama siapa aja? Sama anak, sama istri. Pak Syafrinal, ini kan rencana pulang ke kampung halaman. Iya. Kemana rencananya Pak? Ke Sumatera. Ke Padang. Padang. Tiap tahun memang pulang kampung atau Oh gimana? enggak tiap tahun. Ini kita udah 3 tahun nggak pulang. Sudah 3 tahun nggak pulang. Tahun kemarin juga nggak pulang. Nggak pulang. Persiapannya sebelum mudik, apa ada cek kesehatan dulu, ada cek COVID dulu, atau gimana? Atau persiapan apa sih barang-barang yang dibawa ke kampung halaman? Oh barang-barang paling kita kayak sanitizer, masker, paling gitu-gitu aja. Nah, nanti pas udah nyampe sana di kampung, isolasi dulu atau memang sudah? Paling nggak kita isolasi mandiri. Terakhir Pak Syafra, nanti kalau misalnya pas mudik dari kampung halaman ke sini, tahu-tahu ada kebijakan yang nggak boleh masuk ke Jakarta, gimana Pak? Ya mau ngomong kita terima kebijakan itu. Masih di kampung Iya, juga ya? masih di kampung. Tunggu sampai bisa ke sini. Tunggu sampai bisa ke sini ya. Terima kasih banyak Bapak. Iya, Hati-hati jam berapa berangkatnya rencana? Bis sudah datang. Sudah datang. Iya. Siap. Iya. Jaga kesehatan selalu. Iya, sama-sama. Selamat kembali ke kampung halaman. Iya. Semoga kembalinya juga nanti tetap mengedepankan protokol kesehatan. Saya akan mengajak lagi untuk bertanya kepada masyarakat yang ternyata berencana untuk mudik. Halo Ibu, mohon maaf mengganggu sebentar. Iya. Dengan Ibu siapa Bu? Siti Fatimah, Ibu Siti, rencana mau kemana nih Bu? mau ke Bangkalan Madura Mbak. Bangkalan Madura? Iya. Mudik sendiri? Insya Allah sendiri. Sendiri? Iya. Kenapa Bu memilih untuk mudik tahun ini? Kan lagi di Ya pandemi kan. COVID-19. Nah ini kan masih lama sih Mbak, kan yang nggak boleh kan tanggal 6, jadi kita mengikuti arahan pemerintah sebelum tanggal 6 kita pulang dulu, insya Allah kita selamat, gak ada halangan apa-apa. Dan ini kan demi kebaikan orang banyak, jadi kita mentaati peraturan pemerintah yang ada sekarang. Kan saya sih di sini udah punya surat cek COVID Mbak di rumah sakit Mbak, jadi kita kalau pulang bebas, insya Allah saya ada suratnya. Oke. Terus kalau nyampe kampung isolasi dulu atau langsung ketemu keluarga? Kita belum tahu Mbak, insya Allah gimana, nggak tahu, belum tahu ya. Kalau peraturannya harus gitu ya kita jalankan kayak gitu, kalau peraturannya yang ada enak ya kita insya Allah enak. Oke, Bu, terakhir apa sih keinginannya? Karena kita tahu ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya sebenarnya sih kita sedih sih Mbak kalau ngelihat keadaan kayak gini, tapi apa boleh buat ya, ini kan peraturan pemerintah, mau nggak mau kita harus mentaati peraturan pemerintah biar semuanya bisa lancar, selamat, gak ada halangan apa-apa. Amin. Oke, amin. Hati-hati Ibu Ya, pulangnya. insya Allah, Tetap ya. pakai masker terus, jaga Ya. jarak terus, kedepankan Ya. protokol kesehatan ya selama di kampung ya. Iya. Nah, sekarang saya penasaran apakah memang udah ada pelarangan atau pembatasan mobilitas masyarakat, ternyata minat masyarakat untuk pulang ke kampung halaman ini tinggi atau enggak? Dengan Ibu siapa nih? Ini salah satu agen penjual tiket bus ya? Iya, Ibu siapa Bu? Ibu Titin. Bu Titin, ini rute-rute kemana yang masih cukup favorit sekarang? Semua rute itu ANS. Kemana aja tuh Bu? Ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Padang, Pariaman. Nah, sejauh ini apakah memang udah ada peningkatan penumpang Bu Titin? Kalau penumpang selalu meningkat dari sini. Kenaikan berapa persen tuh Bu? Cuma dikit doang, sekitar 5% doang. 5%. Kurang Itu dari lebih. kapan Bu Titin? Dari tanggal 26, 27, 28. 26, 27 berarti seminggu belakangan ini ya? Iya, 3 hari ini baru. Harga tiket bus ngaruh nggak Bu? Enggak juga. Nggak ada? Bu. Enggak, biasa aja. Nggak ada kenaikan berarti ya? Tidak ada. Sama sekali? Enggak. Sampai kapan diprediksinya Bu? Apakah masih sampai minggu depan atau sampai dekat-dekat lebaran? Enggak, ini kalau ini sampai tanggal 5. 5 Mei 5 Mei terakhir udah. 2021. Tanggal 6 udah istirahat. Oh, tanggal 6 sudah nggak lagi ya? Enggak, sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17. Ini Iya. rutenya ke wilayah mana aja Bu? Ke Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh, Padang. Padang. Oke. Itu ke wilayah Padang, Sumbar, Sumatera Barat begitu ya. Padang, Saya penasaran pengen tahu kalau untuk ke wilayah Jawa. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Sri. Ibu Sri. Iya. Kalau untuk ke Jawa sendiri ini ada peningkatan jumlah penumpang nggak Bu? Ada Berapa persen tuh Bu Sri kira-kira? kira-kira
Sekitaran 70% lah Mbak. Berapa? 70%. 70%. Kenaikannya dari kapan Bu Sri? Dari tanggal 25, besok dah, tanggal 29. Dari tanggal 29 besok. dari tanggal 29. Kemarin-kemarin sempat naik nggak penumpangnya? Naik tanggal 25. Oh, dari 25 sampai 29. Iya. Kalau untuk kenaikan penumpang ada, kenaikan harga tiket ada juga nggak Bu? Naik. Berapa persen tuh kira-kira? Naiknya sekitaran 40%. 40% ya. Dari berapa jadi berapa Bu Sri rata-rata? Harga normalnya biasanya 2,5, jadi 3,5 lah kalau Jawa Timuran. Rute yang paling favorit, paling banyak yang dibeli penumpang apa? Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Tengah sama Jawa Timur. Iya. Tadi Mbak Sri bilang kalau misalnya kenaikan sampai tanggal 29. Ini masih akan terus sampai mendekati Sampai Lebaran? tanggal 5 lah. Sampai tanggal 5 Mei 2021 ya? Iya. Oke, makasih banyak Mas Sri. Baik, saya akan coba mau tanya ke supirnya, bukan mau ikut mudik atau pulang kampung ya pemirsa ya. Permisi. Ya. Mau nanya-nanya nih, Bapak siapa nih Pak? Pak Zailar ya? Pak Zailar. Iya. Bapak supir juga? Iya, Ini tujuan kemana Pak? ke Padang. Ini biasanya kalau pulang ke Padang ini berapa jam sih? Kalau normalnya, kalau nggak macet-macet itu 28 jam atau 24 jam. Nah, nengok-nengok kondisi jalan. Oke, dan biasanya ini berapa penumpang yang diangkut berapa banyak? Kadang full, Kadang full, 28 seat. 28 seat. Iya. Nggak dibatasin, ada yang kosong apa enggak? Nggak, Dikosong-kosongin jarang kosong. Nggak, jarang. Saya mau ajak pemirsa coba lihat ke dalam ya Pak ya? Ya, boleh, Intip boleh. dong. Boleh. Nah, ya ini saya sudah berada di dalam bus. Memang masyarakat yang sudah bersiap-siap untuk pulang ke Padang. Tadi dikatakan bahwa memang jarak perjalanannya sekitar 28 jam, 24 sampai dengan 28 jam. Anda bisa melihat sendiri nampaknya ini cukup penuh juga. Perjalanan menuju Padang pada pagi hari ini. Ada beberapa yang kosong, namun Anda bisa melihat ini tidak ada social distancing juga nampaknya di antara satu penumpang dengan penumpang lainnya. Saya akan coba mengobrol dengan salah satu orang penumpang. Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Sapri, Mas Rafli. Mas Rafli. Ini kan tujuan ke Padang. ya, Mudik sendiri Mas? sama keluarga. Berapa orang? 3 orang, istri sama anak. Oh, sama istri sama anak. Iya. Ini istri sama anak. Iya. Tiap tahun memang pulang ke kampung halaman? Kalau enggak sih, saya sih enggak sih, udah 4 tahun enggak pulang. Sudah 4 tahun. Nah, sudah 4 tahun kan cukup lama Mas. Hah? Kenapa memilih untuk pulang tahun ini? Kan lagi pandemi Covid, takutnya Iya. ngeri-ngeri gitu Mas. Iya, tahun kemarin kan nggak bisa pulang juga. Rencananya kan tahun kemarin juga nggak bisa. Nah, jadinya tahun sekarang Tahun sekarang. Ini rencana di kampung berapa lama Mas? sekitar sebulanan. Oh, sebulan. Balik lagi ke Jakarta nantinya? Setelah ya mungkin akhir-akhir Mei. Oh, akhir Mei. Tapi Mas kerja di Jakarta ya? Iya, kasih. Nah, sebelum persiapan pulang ke kampung halaman, apa persiapannya biasanya yang dilakukan? Ya yang disiapin sih ini apa namanya? Pakai masker, terus hand sanitizer kayak gitu. Nah, itu aja sih. Tapi sempat sedih nggak sih Mas, udah 4 tahun nggak pulang? Iya, sedih sih. Sedih. Iya, udah pulang sekarang gitu. Akhirnya pulang sekarang ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Ya, Tetap jaga kesehatan selalu, jaga keselamatan selalu. Selamat kembali ke kampung halaman bersama keluarga begitu ya. Ya baik pemirsa, tadi juga saya sudah berbincang dengan masyarakat yang tetap memutuskan untuk mudik ke kampung halaman di tahun ini. Ternyata memang pilihannya seperti ke Padang, kemudian ke Malang, ke wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Masyarakat banyak yang juga memutuskan di tengah pembatasan mobilitas tetap untuk mudik ke kampung halaman. Sekian Menyapa Warga, saya Kamarati Kusuma, terima kasih.